Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada video ini saya akan membahas mengenai jarak-jarak istimewa pada dimensi 3. Menurut saya, jarak-jarak ini akan sangat membantu kita dalam menghemat waktu saat mengerjakan soal-soal dimensi 3. Akan ada dua bangun ruang yang dibahas di video ini. Yang pertama ada kubus, dan yang kedua ada limas segitiga sama sisi, atau bisa juga disebut dengan bidang 4 beraturan. Langsung saja ke bangun yang pertama. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan titik N itu berada pada tengah rusuk AB, titik O berada pada tengah rusuk BC, titik P berada pada tengah rusuk EH, titik Q berada pada pusat bidang EFGH, dan titik R berada pada pusat bidang BCGF. Nah, kubus ini memiliki rusuk sepanjang S satuan panjang. Nah, jarak yang pertama ini pasti kita sudah hafal, yaitu jarak diagonal bidang, seperti jarak dari A ke C, A ke F, B ke D, atau bisa juga jarak dari E ke G, H ke F, B ke G, dan lainnya. Nah, jarak-jarak tersebut pasti nilainya sebesar S akar 2. Maksud dari S akar 2 ini adalah ketika rusuk ini sama dengan 4 cm, maka panjang diagonal bidang ini sebesar 4 akar 2 cm. Jarak yang selanjutnya yaitu jarak diagonal ruang, seperti A ke G, C ke E, D ke F, atau bisa juga B ke titik H. Itu juga termasuk diagonal ruang. Nah, besar diagonal ini pasti selalu S akar 3. Nah, selanjutnya saya akan mengkelompokkan lagi menjadi dua kelompok. Nah, yang pertama ini ada jarak-jarak pada satu bidang. Nah, nanti yang kedua ada jarak-jarak pada bidang yang berbeda. Nah, maksudnya apa? Kita langsung aja ke contohnya. Ini jarak titik tengah rusuk ke titik tengah rusuk lain yang berdekatan. Nah, maksudnya apa? Coba kita lihat titik N dan titik O. Nah, titik N ini kan berada pada tengah rusuk, titik O juga berada di tengah rusuk. Nah, ketika kita tarik ini, itu pasti jaraknya ini bernilai setengah S akar 2. Nah, contohnya yang lain lagi apa? Contohnya, misal dari titik P sini nih, ini kan tengah-tengah, ke titik tengah-tengah HG ini, itu juga nilainya setengah S akar 2. Bisa juga dari tengah sini, tengah BF ke tengah FG. Nah, maksud dari satu bidang itu, karena titik-titik ini berada pada satu bidang, yaitu bidang EFGH gitu. Kita ke titik yang selanjutnya. Jarak yang selanjutnya yaitu jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang berseberangan. Contohnya seperti jarak titik A ke titik P. Atau bisa juga kita ambil titik dari B ke tengah-tengah FG ini, itu juga bisa.
Besar dari jarak ini yaitu setengah S akar 5. Lanjut. Nah, sekarang jarak-jarak pada bidang yang berbeda. Nah, contohnya jarak titik tengah rusuk ke pusat bidang di sebelahnya. Nah, contohnya adalah nih, titik N ini ke titik R. Kita tarik dulu. Nah, mengapa nih saya kelompokkan ke kelompok ini? Karena kita lihat titik N berada pada bidang AB, F, E, dan titik R merupakan pusat dari bidang BC, GF. Kedua titik ini berada pada bidang yang berbeda. Nah, contoh lainnya lagi kita bisa menarik dari titik tengah, misalnya CD ini ke pusat bidang ADHE. Ini kita tarik gini, itu juga sama besarnya setengah S akar 3. Selanjutnya, jarak titik sudut ke pusat bidang yang berseberangan. Contohnya yaitu titik A ke pusat bidang EFGH yaitu titik Q. Kita tarik dulu. Nah, jarak ini juga saya kelompokkan ke kelompok bidang yang berbeda karena memang titik A berada pada bidang ABFE. Misalnya dilihat dari sudut pandang ini, nah, titik Q merupakan pusat dari bidang EFGH. Nah, contohnya yang lain lagi, bisa nih kita tarik titik D nih ke titik R di sini. Ini titik D merupakan titik sudut. Nah, titik R merupakan pusat bidang BCGF. Nah, titik ini juga jarak ini juga sama nilainya dengan jarak dari A ke Q, yaitu sebesar setengah S akar 6. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir, ada jarak titik sudut ke titik tengah rusuk yang berseberangan. Contohnya yaitu nih, titik B ke titik P. Ini kita tarik. Nah, contoh yang lain lagi, bisa juga nih dari A sini, dari titik A sini ke tengah-tengah FG. Yang penting kan titik tengah rusuk yang berseberangan dan yang pastinya dia beda bidang. Kalau dari titik A ke O kan dia bukan pada bidang yang berbeda, dia masih pada bidang yang sama. Nah, contoh lagi ini A ke tengah-tengah F. Bisa juga dari titik D sini ke titik tengah-tengah ini juga, itu juga kan pada bidang yang berbeda mereka. Nah, besar jarak ini yaitu 3/2 S. Selanjutnya saya akan memberikan 2 pembuktian dari jarak-jarak yang tadi. Yang pertama, saya akan membuktikan jarak titik sudut ke titik tengah rusuk, yaitu titik P ini pada bidang yang sama. Kita gambar dulu di sini, bidang kita pisahkan. Nah, ini ada E, ini A, ini P. Nah, karena kubus ini memiliki panjang sebesar S satuan panjang, maka dari E ke A ini pasti panjangnya sebesar S, dan dari E ke P karena setengahnya pasti panjangnya setengah S. Nah, untuk membuktikan ini
saya akan memakai hukum Pythagoras, yaitu PA kuadrat sama dengan PE kuadrat ditambah EA kuadrat. PA sama dengan, kita akarkan, kuadrat plus EA kuadrat. Kita masukkan panjangnya, yaitu PE sebesar setengah S, kita kuadratkan ditambah S dikuadratkan. Nah, ini jadi 1/4 S kuadrat ditambah S kuadrat. Ini menjadi 5/4 S kuadrat yang diakarkan. Nah, untuk mempermudah mengakarkannya akan saya pecah menjadi seperti ini. Ini dikali 5, maka 1/4 bisa kita keluarkan. Setengah S akar 5. Terbukti bahwa jarak titik sudut ke titik tengah rusuk pada bidang yang sama itu besarnya setengah S akar 5. Nah, contoh yang kedua, saya akan membuktikan pada bidang yang berbeda, yaitu dari titik B. Ini saya hapus dulu. Dari titik B ke P. Nah, ini saya gambar menjadi sebuah segitiga siku-siku, dan ini saya keluarkan di sini untuk mempermudah perhitungan. Sebut saja ini saya namakan titik M di sini. Titik M, P, B. Nah, panjang PM itu pasti S, karena PM itu merupakan rusuk, panjang sama dengan rusuk. Nah, panjang dari MB ini kan merupakan panjang titik sudut ke titik tengah rusuk pada bidang yang sama. Berarti panjang BM ini akan sama dengan panjang dari PA yang sudah kita cari tadi. Kita masukkan S akar 5. Dengan cara yang sama, kita cari panjang dari PB kuadrat, PM kuadrat plus MB kuadrat. Ini PB-nya. Ini saya langsung masukin aja. PM-nya berarti sebesar S kuadrat, MB sebesar setengah S akar 5 dikuadratkan. Maka PB ini sama dengan S kuadrat ditambah 5/4 S kuadrat. Jangan lupa tambahkan. Nah, ini kita jumlahkan menjadi 9/4 S kuadrat diakarkan. Nah, karena ini merupakan bilangan kuadrat, bisa kita langsung keluarkan menjadi seperti ini. Dan terbukti bahwa panjang titik sudut ke titik tengah rusuk yang berseberangan pada bidang yang berbeda itu sama dengan 3/2 S. Bangun ruang yang selanjutnya, yaitu 5 segitiga sama sisi, atau bisa juga disebut dengan bidang 4 beraturan. Nah, diberikan pada gambar ini 5 segitiga sama sisi T, A, B, C dengan Q merupakan pusat dari alasnya, atau biasa juga kita sebut ini sebagai titik berat segitiga A, B, C. P merupakan tengah
titik tengah AB dan R merupakan titik tengah TC. Dengan rusuk sama dengan S satuan panjang. Jarak yang pertama yaitu jarak titik puncak ke bidang alas limas seperti ini, TQ. Karena T merupakan puncak dan ini ke bidang alas limas, TQ. Nah, ini tuh pasti dia nanti merupakan titik berat segitiga ABC. Nah, panjang dari TQ ini sama dengan sepertiga S akar 6. Nah, ini nggak cuman TQ doang ya, ada dan seterusnya. Misal saya ubah sudut pandangnya titik C ini merupakan pusatnya, saya balik begitu. Nah, berarti kan titik C ini maksudnya puncaknya, berarti kan jarak dari titik C sini ke berarti alasnya pasti bidang TAB ini karena C merupakan puncaknya. Begini. Itu jaraknya sama dengan sepertiga S akar 6. Tergantung bagaimana kita melihat dari sisi dari bidang sebelah mana kita melihat, itu akan berpengaruh. Jadi jangan cuman melihat dari satu bidang doang, misalnya titik T-nya yang jadi puncak, enggak, karena bisa B yang menjadi puncak, bisa A yang menjadi puncak. Yang selanjutnya, jarak titik tengah alas segitiga ke titik tengah rusuk lain yang berseberangan. Nah, ini contohnya titik P ke titik R. Nah, contohnya lagi bisa misalnya ini titik tengah BC ke nih titik tengah TA, ya kan dia berseberangan tuh. Terus juga titik tengah AC nih ke titik tengah TB ini juga nih. Dia besarnya pasti setengah S akar 2. Nah, ini yang terakhir, ada jarak titik puncak ke alas segitiga, yaitu kalau tadi kan ini titik puncak ke bidang alas limas, yaitu titik Q. Kalau ini ke alas segitiga, yaitu dari titik P ke Q. Nah, nih dari titik P ke Q, dari titik T ke P. Nah, panjang dari titik T ke P ini itu sama dengan setengah S akar 3. Nah, bisa juga dari titik T ke tengah-tengah BC sini itu juga sama, besarnya setengah S akar 3. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan membuktikan satu jarak saja, yaitu saya ambil jarak titik T ke P yang merupakan jarak dari titik puncak ke alas segitiga. Nah, ini kita keluarkan seperti biasa untuk mempermudah perhitungan. Ini T di sini, ini P, ini A. Nah, karena TA ini besarnya sama dengan S, maka dari A ke P, karena mereka kan segitiga sama sisi ya, ini kan sama sisinya, panjangnya pasti ini setengah S. Nah, untuk mencari TP maka kita pakai hukum Pythagoras. TP sama dengan, langsung aja ini saya buat TA kuadrat dikurang AP kuadrat. TA kuadrat sama dengan S kuadrat kurang S kuadrat yang aja S kuadrat ini 1/4 S kuadrat
berarti ini menjadi 3/4 S kuadrat. Untuk mempermudah penghitungan akan saya pecah menjadi seperti ini, maka kita bisa mengeluarkan tengah S akar 3. Nah, terbukti untuk jarak dari titik puncak ke alas segitiga. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba membahas soal-soal SBMPTN tahun-tahun lalu. Nah, tujuan dari kita menghafal jarak-jarak istimewa tersebut adalah supaya kita nggak nyari-nyari lagi nih jarak ibaratnya dari titik P ke Q ini berapa. Jadi lebih hemat waktu yang kita gunakan dalam menjawab soal-soal dimensi 3. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 akar 2 cm. Jika titik P di tengah-tengah AB, ini ya tengah-tengah B, dan titik Q di tengah-tengah BC, maka jarak antara titik H dengan garis PQ ada. Ini kalau saya biasa saya sketsakan dulu. Ini saya gabungkan menjadi seperti ini untuk mempermudah saya dalam menghitung. Nah, kita tahu tadi bahwa PQ itu besarnya setengah S akar 2. Nah, karena ini 2 akar 2, akar 2 ini coret, maka P ke Q itu sama dengan 4 cm. Nah, H ke P ini kan sama dengan H ke Q. Nah, besarnya ini berapa tadi? Nah, H ke P itu besarnya 3/2S. Ini akan sama dengan H ke Q. Nah, 3/2S. Jadi 2 kali 2 akar 2. Maka ini coret 3 akar 2 cm. Nah, langsung untuk mempermudah hitungan lagi, ini saya gambar di sini. Dengan ini titik H, ini P, ini Q. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa HP sama dengan HQ besar 3 akar 2, 3 akar 2, ini 4. Nah, terbentuklah segitiga sama kaki. Nah, untuk mencari yang namanya jarak itu kan dia mesti tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Nah, karena ini segitiga sama kaki, pasti ini membagi 2 di sini. Maka ini 2, ini juga 2 dari titik tengah sini ya. Saya sebut saja ini D. Saya mau mencari nilai D nih, panjang dari titik H ke garis PQ. Nah, maka kita bisa memakai hukum Pythagoras. D sama dengan akar. Ini saya langsung saja ya. Ini 3 akar 2 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Ini berarti 9 kali 2 18 dikurang 2 kuadrat sama dengan 4. Sama dengan, oh sorry, ada yang salah, sorry, saya kurang teliti. Ini akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2, so kurang teliti. Nah, ini 1, ini 1, berarti ini 2, ini 1 kuadrat, ini 1, berarti akar 17. Nah, hati-hati dalam menghitung ini, saya lupa melihat akarnya tadi. Nah, terjawab sudah soal yang pertama, yaitu akar 17. Soal yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai sisi 4 cm. Nah, titik P merupakan titik tengah CD, titik Q
adalah titik tengah PH dan titik R adalah titik tengah BF. Nah, jarak dari titik P ke garis QR ini saya buat biasa, bidangnya saya sketsakan seperti ini. Ini saya keluarkan aja karena itu agak susah dilihatnya. Nah, ini yang di atas saya akan buat si titik P untuk mempermudah nanti saya dalam itu. Nah, yang di kirinya ada Q dan di sini ada R. Ini saya hapus dulu biar gampang. Nah, jarak dari P ke R ini kan kalau kita melihat di hafalan yang tadi kan nggak ada ya jarak dari titik tengah rusuk ke titik tengah rusuk yang lain, tapi dia berbeda bidang gitu kan. Nah, Anda jangan hanya melihat ini garis ini cuman di sini doang nih, tapi Anda juga harus bisa membayangkan bagaimana kalau garis ini kita geser ke sini. Jadi di titik P ini reaction ini saya geser ke titik D. Nah, dengan perlakuan yang sama, titik R ini kita geser juga sebesar setengah. Ini berarti setengahnya kan 2 cm ke sini. Nah, ketutupan jadinya. Nah, titik R ke sini. Nah, berarti jarak dari P ke R ini kan merupakan jarak dari titik sudut ke pusat bidang yang berseberangan. Nah, tadi kita tahu bahwa jarak titik sudut ke pusat bidang yang berseberangan itu sama dengan setengah S akar 6, ya kan? Nah, dengan begitu kita bisa mencari lagi yang lainnya. Ini dari Q ke R, dari Q ke R nih, ini berapa panjangnya. Nah, ini kan juga mirip nih kayak kasus ini, nggak ada nih titik tengah rusuk ke titik tengah rusuk yang lain, tapi dia berbeda bidang, ya kan? Nah, kita harus geser juga agar mempermudahkan kita dalam perhitungan. Kita geser ke sini menjadi Q aksen, dengan perlakuan yang sama lagi kita geser ke sini sebesar yaitu 2 cm, karena kita geser sini sebesar 2 cm ke belakang, ini juga sebesar 2 cm ke belakang. Jadilah ini. Nah, jarak dari titik sudut ke pusat bidang yang berseberangan. Nah, berapa panjang dari titik Q ke R ini? Ya udah, dia sama juga setengah S akar 6. Nah, lanjut lagi. Berarti yang belum tadi QR udah setengah S akar 6. Nah, berarti kita mencari jarak PQ. PQ juga sama. Nih, PQ ini juga sama. Ini kita geser ke depan, titik Q-nya kita geser ke depan, Q aksen. Titik P-nya dengan perlakuan yang sama kita geser ke depan. Emang boleh geser-geser gini? Boleh, selagi kita berlakunya itu secara adil. Jadi ini digeser ke depan, titik Q geser ke depan, nah titik P digeser ke depan dengan panjang yang sama, dengan jarak geseran ini yang sama nih, jangan beda. Misalnya ini digeser 1 cm doang, ini 2 cm kan jadi beda nilainya. Dia mesti dengan perlakuan yang sama. Nah, jarak dari Q aksen ke P aksen ini itu sama lagi jarak dari titik sudut ke pusat bidang yang berseberangan. Ini QP itu sama dengan setengah S akar 6. Oh, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa bangun yang terbentuk ini adalah segitiga sama sisi. Nah, berapa ini berarti setengah S akar 6? Ini kan S4, ini 4. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2 akar 6. Berarti ini semua panjangnya 2 akar 6, 2 akar 6, 2 akar 6. Nah, diminta apa? Jarak P ke QR. Nah, jarak itu kita harus menarik garis dan dia harus tegak lurus. Berarti
karena ini kita dapat membaginya dengan sama rata, jadi kan ini akar 6, ini akar 6, ya kan, panjang dari ini. Nah, kita namain lagi dengan D. Kita jadi mencari D sama dengan cara yang sama seperti soal yang tadi, kita pakai hukum kita bahas. Ini 2 akar 6 kuadrat dikurang akar 6 kuadrat. 4 kali 6 24 dikurang 6. Ini berarti 24 dikurang 6 sama dengan 18. Dan akar 18 ini berarti kita jadi seperti ini, 9 kali 2. Nah, kemarin 9-nya 3 akar 2 cm. Kita terjawab sudah soal nomor 2 kita ini. Ini soal yang terakhir, soal SBMPTN 2017 Matematika Dasar Madas. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan M dan N berturut-turut adalah titik tengah F, G, dan BC. Ini M ini dan N ini di tengah-tengah ya. Serta T adalah titik pada AM, sehingga NT tegak lurus dengan garis AM seperti pada gambar ini. Jika panjang rusuk kubus tersebut 8, maka panjang NT adalah. Nah, ini dia udah kita pasti langsung bisa membayangkan bahwa ini akan terbentuk segitiga siku-siku ini. Ini kita keluarkan seperti biasa. Saya taruh sini aja. Ini M, N, A, dan ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ini T. Nah, saya akan mencari AM dulu. Nah, AM tadi berapa? AM itu pasti 3/2S. Nah, berarti jarak AM ini 3/2 nya dari 8, 12. Nah, MN ini sama aja dengan panjang rusuknya, yaitu 8. Nah, AN tadi itu pada satu bidang ya dia. Ini besarnya setengah S akar 5. Nah, setengahnya dari 8 berarti ini 4 akar 5. 4 akar 5. Nah, menurut saya ini sudah cukup untuk menjawab persoalan ini. Nah, saya akan memakai metode luas segitiga sama dengan luas segitiga untuk menjawab soal ini. Nah, bagi yang belum mengerti apa yang dimaksud luas segitiga sama dengan luas segitiga, nah, bayangkan ini kalau segitiga ini kan siku-sikunya di N ya, ini ya. Ini. Nah, berarti alasnya ini kan berarti si AN. Tingginya berarti si MN. Nah, tapi kalau saya gambarnya seperti ini M-nya di atas. Kalau di sini M, di sini A. Nah, ini siku-siku ya, siku-siku tetap di N. Ini N kan tadi kita tarik ke sini. Nah, ini kan tegak lurus ya, dia tegak lurus juga. T. Nah, berarti sekarang yang jadi alas kan si MA. Sekarang yang jadi tinggi kan si NT. Nah, untuk mempermudah perhitungan, ini setengah. Nah, alas segitiga siku-siku kan berarti AN atas kali tingginya terus kali tingginya MN berarti sama dengan setengah alas yang ini MA dikali tingginya NT. Kita mau mencari panjang NT. Ini setengah habis. AN nilainya 4 akar 5, MN bernilai 8, MA bernilai 12, NT yang kita cari. Nah, berarti ini kita pindah ruas si 12 nya menjadi di bawah.
dengan NT. Nah, ini berarti coret, ini habis, ini sisa 3. Berarti panjang dari NT yaitu sama dengan 8/3 akar 5 cm. Terjawab sudah ya. Salah bilang lagi. Yaitu opsi A. Baik, segitu dulu aja untuk video kali ini. Jika ada yang masih belum paham, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar. Dan ini sedikit tips dari saya untuk mempermudah dalam menghafal jarak-jarak istimewa ini, karena saya pribadi bukan orang yang senang dengan menghafal kayak jarak dari titik ini ke titik ini segini. Kalau saya menghafalkannya, saya ganti dengan metode saya banyak latihan soal. Jadi soal-soal dimensi 3 saya cari di sumber-sumber yang ada, saya kerjain dengan sendirinya kalau saya hafal. Jadi saya nggak yang menghafal dengan ini jarak ini sekian, jarak titik dari ini ke sini sekian, saya nggak begitu. Dan bagi Anda yang masih susah dalam membayangkan bidang-bidang kayak misalnya ini kalau dilihat dari sini gimana, kalau dilihat dari kiri gimana, kalau dilihat dari atas gimana. Nah, Anda nanti misalnya ini saya catat di sini aja. Misalnya kan kubus kan ini kan seperti ini gambarnya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang sering kita jumpain kan begini. Nah, kalau saya melatihnya, jadi yang belakang ini ya saya pindah aja gitu ke depan. Misalnya saya bingung gitu, ini garis ini kok kayak kelihatannya nggak begitu ya. Kalau saya mengatasinya misalnya, ya udah ini saya tukar aja gitu. Ini D, ini C, terus ini B nih, ini A di sini, terus di atasnya D ada A, di atasnya C ada G, di atasnya B ada F, di atasnya A ada E. Nah, terus juga Anda ya bisa juga yang di depan tuh B, C, G, F gitu. Yang di depan B, C, G, F itu bisa untuk mempermudah dalam membayangkan garis-garis yang ada di dalam bidang tersebut gitu. Baik, terima kasih dan semoga bermanfaat.